Langit serasa akan runtuh saat Eis pertama kali mendengar dokter memvonisnya mengidap kanker kelenjar getah bening. Sejak saat itu, hari-hari Eis pun menjadi akrab dengan rumah sakit. Pada awalnya, Eis mengalami benjolan di kepala dan merasakan nyeri pada gusi yang semakin lama semakin mengganggu aktivitas sehari-hari. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk memeriksakannya ke dokter. Awalnya benjolan itu ada di kepala, karena waktu itu kebetulan pas saya dapat benjolan itu, memegang benjolan di kepala itu, karena saya sedang merasakan gusi agak bengkak. Dan saya cerita pada suami, kata suami, oh mungkin itu efek dari gusi bengkak. Saya diamkan dulu sekitar 2 minggu, tapi benjolannya masih tetap ada, tidak mengecil, malah semakin membesar. Dan setelah 2 minggu itu malah benjolannya bertambah ke leher sebelah kiri besar. Kemudian dari situ saya langsung berobat ke dokter umum. Pada saat itu Bu Eis langsung memeriksakan keluhan yang ia rasakan dan melakukan proses pengobatan secara medis. Namun proses pengobatan tersebut belum membuahkan hasil. Kata dokter umum, kita coba dulu 5 hari dengan meminum obat antibiotik. Dan setelah 1 minggu saya disuruh check up lagi ke sana, ternyata tidak berubah, masih tetap benjolannya. Kemudian dikasih lagi obat selama 5 hari, saya minum sampai habis, ternyata tidak berubah juga, masih tetap besar. Nah, kemudian 3 minggu kemudian saya check up lagi, disarankan untuk ke dokter bedah ya, ke dokter bedah. Saya konsul ke dokter bedah hari Senin, itu langsung janjian pada hari Sabtu mau langsung tindakan operasi. Mengingat besarnya risiko penyakit ini, tak heran jika proses pengobatannya pun panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit. Pengobatan pun harus dilakukan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan sel kanker dapat dikendalikan. Awalnya saya sangat merasa sedih, bahkan putus asa, takutnya saya tidak bisa sembuh, bahkan dengar banyak yang sudah operasi juga, di kemo juga, dan tidak tertolong. Saya sangat putus asa, sedih sekali. Di Indonesia sendiri, penyakit kanker adalah salah satu penyakit yang mengakibatkan jumlah kematian yang cukup besar. Berdasarkan data Global Burden of Cancer Study atau GloboCan dari World Health Organization atau WHO mencatat, total kasus kanker di Indonesia pada 2020 mencapai 396.914 kasus dan total kematian sebesar 234.511 kasus. Pemicu pertumbuhan sel kanker pada tubuh memang berbeda-beda, namun salah satu penyebab tingginya kasus kanker di Indonesia adalah kondisi lingkungan yang terus menghasilkan bahan karsinogen seperti rokok dan daging olahan. Pengobatan kanker yang dilakukan pada masa modern ini salah satunya adalah kemoterapi, di mana kemoterapi dirancang untuk membunuh sel kanker yang membelah dengan cepat. Meski mampu membunuh, menghentikan penyebaran, dan mengurangi gejala kanker, kemoterapi bisa saja merusak sel sehat yang berada di sekitarnya. Sehingga muncul pertanyaan besar mengenai kemoterapi manjur atau racun. Ya, untuk membahas tema tadi, kita akan membahasnya bersama 2 narasumber yang sudah hadir di studio pada hari ini, yaitu ada Dr. Oka Sinta dan juga Dr. Iwayan Gede Krisna, selaku dokter praktik di Klinik Utama CMI. Halo, Dr. Oka, apa kabar? Baik, Mbak Widi. Wih, senyumnya ceria sekali ya, semangat sekali. Lalu bagaimana dengan Dokter Krisna, apa kabar? Kabar luar biasa. Luar biasa juga, 2 dokter ini hadir untuk membahas informasi yang tentunya bisa mencerahkan begitu banyak orang yang mungkin agak ketakutan begitu kalau mendengar kata, aduh kayaknya penyakit kanker, aduh kemoterapi begitu ya. Tapi sebelum kita membahas mengenai kanker dan juga kemoterapi itu sendiri, saya mau nanya nih sama Dokter Oka, berbicara tentang kanker ini sendiri, sebetulnya apa sih awal mulanya yang menyebabkan kanker ini begitu sulit disembuhkan? Oke. Untuk kanker sendiri ya Mbak Widi, kanker itu udah diketahuinya udah sejak lama.
Jadi orang-orang dulu ngiranya kanker itu seperti kepiting. Jadi ada kaki-kakinya itu ya. Dan seiring berjalannya waktu dan adanya penelitian, orang-orang mendapatkan bahwa kanker itu bukan seperti itu. Bukan seperti kaki kepiting, tetapi dia ada mutasi gen dan ada pembelahan sel. Nah, kan dia sulit disembuhkan tuh. Nah, di penelitian juga mengatakan bahwa yang menyebabkan susah atau sulit hal tersebut terjadi adalah pertama, dia pembelahannya itu terjadinya terus-menerus. Kalau sel normal, dia ada waktu stop. Oh, kapan nih dia stop? Kalau sel kanker enggak. Kedua ada mutasi gen. Mutasi gen, kanker sendiri itu kan dia istilah ya. Dia memayungi lebih kurang 200 jenis penyakit. Karakteristiknya berbeda-beda tuh. Mutasinya juga berbeda-beda dan banyak. Nah, yang ketiga adalah kanker ini ahli untuk bertahan hidup. Karena dia terus-menerus membelah dan pembelahannya itu lebih cepat dibandingkan dengan sel-sel normal. Hal tersebut yang menyebabkannya. Yang akhirnya bisa menyebabkan sulit disembuhkan karena terus bermutasi dan bermutasi, yang akhirnya selnya juga jadi tidak normal ya, abnormal begitu. Nah, karena sampai saat ini memang kemoterapi lah yang menjadi salah satu metode pengobatan yang paling umum dilakukan untuk pasien kanker. Sebetulnya saya juga dengar bahwa banyak juga pasien kanker yang ketika kemoterapi banyak sekali efek samping yang memang dia rasakan, entah itu rambut rontok begitu ya, kulit mengering, lalu juga menjadi hitam begitu, muntah-muntah. Nah, kalau menurut dokter sendiri bagaimana? Mekanisme seperti apa yang ada dalam kemoterapi sehingga akhirnya hal itu terjadi? Oke. Kemoterapi itu prinsipnya seperti yang saya katakan tadi, kanker itu kan dia membelah, terus adanya pembelahan. Ya, dan nggak ada waktu stopnya tuh kapan, nggak ada. Nah, si kemoterapi itu menginterupsi pada saat pembelahan. Nah, dia bisa mengakibatkan yang Mbak bilang tadi, dia bisa botak, terus juga lemas kayak gitu. Kemoterapi itu beredarnya di seluruh sistem tubuh. Jadi bisa mengenai sel-sel yang normal juga. Makanya tuh bisa ke rambut, juga lemas, muntah-muntah ya biasanya pasien kanker yang kemoterapi itu sering dikeluhin. Nah, apakah memang kanker sangat sulit disembuhkan? Sebenarnya jika kita berbicara mengenai angka kesembuhan penyakit kanker itu sendiri, ada salah satu penelitian yang sudah dilakukan di UK atau di Inggris Raya yang menyatakan bahwa angka kesembuhan untuk pasien kanker dalam kurun waktu 10 terakhir adalah sebesar 50%. Di mana angka 50% tersebut sudah terjadi peningkatan dalam 40 tahun terakhir dari yang sebelumnya yaitu hanya sebesar 25%. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai mengapa kanker tersebut sangat sulit untuk disembuhkan, mungkin bisa kita saksikan bersama Viti dari tim kimia Klinik Utama CMI. Halo sahabat CMI, kanker itu susah sembuh bukan karena tidak ada obatnya, tetapi pengobatan yang digunakan tidak tepat sasaran. Pengobatan kanker seperti kemoterapi hanya menanganin gejala yang ditimbulkan dari kanker, seperti benjolan. Benjolan itu bukanlah kanker, itu adalah produk dari kanker. Kanker yang sebenarnya adalah mutasi genetik. Gen adalah susunan kimia tubuh yang mengatur seluruh sistem kerja sel, mulai dari fungsi sel, bentuk sel, ukuran sel, sampai kematian dan reproduksi sel. Gen yang menyusun tubuh manusia umumnya terdiri dari 5 basa nukleotida: adenin, urasil, guanin, timin, dan sitosin. Bayangkanlah seseorang dengan urutan kode genetik yang seperti ini. Nah, kode genetik ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor luar. Salah satunya adalah gaya hidup, makanan, dan paparan kimia. Hal ini dapat menyebabkan mutasi genetik. Ketika suatu gen bermutasi, hal ini dapat berpengaruh terhadap reproduksi sel. Reproduksi sel bisa menjadi sangat berlimpah dan tidak terkendali. Hal inilah yang sering disebut dengan kanker. Obat yang digunakan selama ini, seperti pengobatan kemoterapi, tidak mampu mengubah susunan kode genetik yang sudah berantakan ini. Sementara, agar orang benar-benar sembuh dari kanker, susunan kode genetik yang berantakan ini harus dikembalikan ke bentuk yang semula. Seperti itu. Ya, itu dia tadi tayangan dari Klinik Utama CMI, terutama dari tim kimia
yang memang sudah menjalani proses metode Ibnu Sina ya, yang dilakukan, yang dipraktekkan di Klinik Utama CMI ini untuk mengobati atau untuk metode pengobatan kanker. Nah, mungkin bisa ditanyakan kembali nih kepada Dr. Krisna, jenis pengobatan apa sih sebenarnya yang memang paling umum dijalani pasien untuk menangani kanker yang ada dalam tubuhnya? Mungkin juga bisa dikaitkan dengan metode Ibnu Sina yang memang dilakukan di Klinik Utama CMI. Pengobatan yang kami lakukan di Klinik Utama CMI itu umumnya menggunakan metode pengobatan dari Ibnu Sina. Jadi pasien hanya minum obat dengan menggunakan teknik kimia organik. Baik, jadi secara umum yang memang sudah kita banyak kenal ya, ada 3 metode pengobatan, kemoterapi, pembedahan, dan juga radiasi. Nah, yang menariknya bahwa di Klinik Utama CMI ini memiliki metode Ibnu Sina, berarti tanpa 3 metode itu ya, tanpa pembedahan, tanpa kemoterapi, dan juga tanpa radiasi untuk mengobati kanker. Betul seperti itu ya, Dok? Tapi kita akan gali lebih dalam nih, tentunya ini menarik sekali karena pasti banyak orang yang tercerahkan begitu. Ada metode di luar yang kita bayangkan akan menyakitkan begitu. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.